الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال في آيات أخرى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Kumaha kabarna sadayana? Sakali deui, kumaha kabarna sadayana? Alhamdulillah. Beribu syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang mana nikmat itu tidak akan pernah bisa terukur, yaitu nikmat izzatul Islam, sihatul badan, dan nikmat yang alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita, yaitu kita dapat berkumpul di haflah yang penuh mubarakah dan di dalamnya solihin dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tempat ini adalah tempat yang penuh berkah. Mengapa? Karena kita yang datang ke tempat ini datang dengan niyatun sholihatun, yaitu niat mencari ilmu. Suatu keterangan mengatakan al-makanu bil makin. Tempat itu bagaimana yang menempatinya. Jika seorang yang menempatinya orang yang soleh, maka tempat itu dikatakan berkah. Jika suatu tempat meskipun mewah, tapi yang menempatinya enggan untuk beribadah kepada Allah, maka tidak dikatakan tempat itu tempat yang berkah. Maka seyogyanya bagi kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita untuk terus memperbaiki diri kita menjadi orang yang soleh, sehingga diri kita dapat mempengaruhi tempat yang kita tempati menjadi berkah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umumnya kita datang ke sini adalah mencari ilmu. Tapi setiap orang pasti akan beda hasilnya. Mengapa? Karena setiap orang pasti berbeda niat dan tujuan datang ke sini. Ada yang niat benar-benar mencari ilmu, dan ada juga yang niat mencari selain ilmu. Karena apa yang datang kepada diri kita adalah apa yang kita cari. Seperti mana kita datang ke sini, mencari ilmu, maka ilmulah yang akan datang kepada diri kita. Seperti mana dalam sebuah kisah pada zaman Buya Hamka, ada seorang lelaki yang datang bercerita tentang perjalanannya ke Mekah. Lelaki itu menyatakan sesuatu kepada Buya Hamka. Wahai Buya, saya kemarin baru pulang dari Mekah, katanya. Dan saya tidak menyangka bahwa di Mekah banyak sekali pelacur, kata orang yang bercerita tadi. Lalu Buya Hamka tersenyum dan Buya Hamka menjawab, "Oh iya, saya kemarin juga baru pulang dari New York," katanya. Dan Masya Allahnya di sana tidak ada satu orang pelacur pun. Terus orang tadi berkata lagi, "Masa iya Buya, di Mekah saja tempat yang dijamin berkah banyak pelacur
Hamka menjawab kembali sembari tersenyum. Ya, apa yang datang terhadap diri kita adalah apa yang kita cari. Jika kita datang ke Mekah tapi hati kita cenderung kepada keburukan, maka yang datang pun akan keburukan. Kalau kita pergi ke Amerika atau ke negeri yang bernuansa tidak Islami, tetapi yang kita cari adalah kebaikan, maka yang hadir kepada kita adalah kebaikan. Maka seyogyanya bagi kita para pencari ilmu terlebih dahulu menata niat dan tujuan kita apa pergi ke sini. Misalkan kita mau mencari ilmu, ya itulah yang datang pada diri kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang ilmu, apa sih ilmu itu? Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Ilmu merupakan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, yang paling penting. Kenapa? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang dapat mempermudah kita menggapai impian. Coba saya tanya, adakah di antara kita di sini yang tidak mempunyai mimpi? Ada tidak? Tidak. Pasti setiap orang mempunyai mimpi. Dan ilmu itu adalah sarana untuk mempermudah kita mencapai mimpi atau cita-cita kita. Tetapi ilmu itu tidak dapat kita miliki dengan semudah apa yang kita bayangkan. Pasti dalam proses mencari ilmu banyak cobaan dan ujiannya. Badai cobaan ku panyawatna, naon panyawat santri teh? Ya. Atanapi ku materina boke. Atanapi ku rerencangan anu henteu resep ka urang. Nah itu teh cobian kange jalmi anu nuju milari ilmu. Tapi bagi orang yang bisa sabar terhadap ujian ketika kita mencari ilmu, maka balasan dari Allah pun akan setimpal dengan apa yang kita usahakan. Nah, kita mencari ilmu itu adalah menjalankan suatu ketaatan kepada Allah. Maka syaitan mengatakan, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata syaitan, saya tidak akan pernah ridho melihat manusia berada di jalan kebenaran. Kemudian saya akan mengganggu manusia itu dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Maka harus kita sadari bahwa ujian yang datang terhadap kita ketika mencari ilmu adalah usaha setan untuk menggagalkan kita. Maka kita harus lawan dengan kesabaran, dengan kesungguhan mencari ilmu. Nah, ketika kita sudah berhasil mendapatkan ilmu, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal, baik dari laki-laki maupun perempuan. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka dan Allah memasukkan kepada orang-orang yang bersabar atau yang taat kepada Allah kepada surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Thawaban min indillah, sebagai balasan dari Allah. Jadi jangan kita ragui ketika kita mencari ilmu. Mustahil kalau tidak ada ujian, pasti ada ujian. Tetapi kita juga harus ingat bahwa seseorang yang mempunyai ilmu, pasti Allah bakal mengasih balasan yang setimpal. Orang mencari ilmu, kalau sudah cinta terhadap ilmu, maka sedahsyat apapun ujian, maka akan dilaluinya dengan tenang, bakal dinikmati. Karena sesuatu perkara yang di dalamnya terdapat cinta, maka akan indah, lalu prosesnya akan selalu dinikmati.
yang ketiga puncaknya adalah Allah. Mencari ilmu itu harus diniatkan mencari ridho Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu itu harus diniatkan untuk mencari ridho Allah. Kullu ma la yubtaghu bihi wajhullah yadmahil. Segala sesuatu jika tidak ditujukan untuk mencari ridho Allah, maka hal itu adalah sia-sia. Sekuat apapun tenaga kita berjuang mendapatkan ilmu, tapi tidak niat karena Allah, maka hal itu adalah sia-sia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua dapat selalu memperbaiki niat kita dalam mencari ilmu agar yang kita dapatkan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup perkataan ini dengan syair. Ta'ala